Anda takut efek samping setelah minum minuman manis, makan makanan tinggi karbohidrat, atau minum alkohol? Gimana cara mengatasinya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share gimana sih cara kita memblok efek samping dari gula, mie, dan alkohol. Karena ini sekarang apalagi dekat-dekat musim-musim liburan seperti ini ya, banyak orang yang sudah mulai banyak mengadakan acara-acara ya, acara-acara mungkin Natalan atau tutupan tahun, kemudian banyak event-event gathering, akhirnya membuat kita kilaf makan bebas. Nah, biasanya makanan-makanan seperti itu kan tinggi karbohidrat, makanan manis-manis, makanan berlemak, kemudian juga bahkan juga tidak sedikit yang konsumsi alkohol. Nah, tapi gimana dok? Karena kan semua orang sudah tahu ya, makanan-makanan atau minuman-minuman ini efek sampingnya buruk. Tapi ya sesekali lah dok, ya sekali-sekali kita gathering, arisan, dan lain-lain. Tapi jangan lupa selalu ada efek sampingnya. Dan efek samping ini ada yang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Bahkan untuk orang-orang yang tidak sadar sudah punya masalah kesehatan, misalnya orang-orang yang sudah punya masalah prediabetes, atau orang-orang yang sudah punya masalah hipertensi, tekanan darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Ini bisa memperparah kalau kalian tidak perhatikan apa efek samping setelah makan atau minum minuman ini. Ya. Nah, yang perlu kita tahu dulu di sini adalah efek konsumsi gula. Ya, jadi efek konsumsi gula itu, ya seperti yang sudah sering saya jelaskan, apa sih? Yang pertama pasti gula darah kita akan naik. Nah, gula darah naik atau yang biasanya kita sebut sebagai hiperglikemi itu tidak berhenti sampai di situ saja. Efeknya apa? Setelah gula darah naik, gula darah juga akan turun. Dan hukum dari darah, hukum gula darah ini apa? Semakin cepat dia naik, akan semakin cepat dia turun. Itu sebabnya banyak orang yang makan makanan tinggi gula, kemudian mereka mengalami hipoglikemi. Nah, hipoglikemi atau gula darah turun ini yang menyebabkan kita akhirnya merasa galau, kita merasa cemas, kita merasa lapar lagi, kita merasa ingin cari yang manis-manis lagi. Nah, ini akan menjadi suatu lingkaran setan. Karena apa? Setelah gula darah tinggi, kemudian gula darah turun, kita merasa lapar, kita merasa cemas, kita akhirnya cari makanan yang manis-manis lagi, gula darah tinggi lagi. Dan terjadi seperti itu terus cycle-nya, siklusnya. Yang kedua, efeknya apa? Insulin akan meningkat. Nah, insulin dan gula darah ini dua hal yang berbeda. Insulin adalah hormon yang menekan gula darah. Ketika insulin itu kita naikkan terus-menerus, apalagi berkali-kali, efeknya apa? Akan terjadi resistensi insulin. Sudah sering sekali saya bahas selain masalah hiperinsulinemia atau insulin yang tinggi. Masalahnya apa? Ya, tentunya ke masalah kondisi metabolik seperti hipertensi tadi, kemudian stroke, diabetes, dan lain-lain. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit metabolik. Ya, nah, yang perlu Sobat Sehat ingat di sini dan ingin saya highlight, ya, perhatikan di sini, ya, karena ini penting sekali, Tidak semua gula itu rasanya manis, ya, dan tidak semua yang manis itu tinggi gula. Ya, jadi ini poin pentingnya, ya. Karena apa? Karena masih banyak sekali orang yang berpikir, oh kalau nggak manis berarti nggak tinggi gula dok, gitu. Sebaliknya kalau yang manis, oh ini pasti tinggi gula dok, ini harus saya hindari, gitu. Nah, saya berikan contohnya. Tidak semua gula itu manis. Contohnya apa? Kalau kalian makan mie, ya, mie kayaknya jarang ya yang rasanya manis ya. Kecuali memang ditambahkan mie tertentu yang diolah seperti mungkin ditambahkan kecap manis dan lain-lain. Tapi mie pada dasarnya kalau kalian makan mie-nya sendiri rasanya tidak manis.
Ya. Kemudian apa lagi? Croissant, ya, croissant yang di pastry itu. Croissant juga ya tidak semuanya rasanya manis. Bahkan ada kebanyakan croissantnya sendiri yang tanpa tambahan topping-topping ya, rasanya gurih, asin. Nah, keripik, keripik, chips, popcorn mungkin ya. Tidak semuanya rasanya manis, tapi bukan berarti tidak tinggi gula. Dan tidak semua yang manis itu tinggi gula. Contohnya apa? Ubi jalar. Nah, ubi jalar itu rasanya manis, tapi dia tidak tinggi gula. Ya, itu berbeda. Bahkan dalam arti lebih tinggi gula-gula yang terdapat di mie atau di ramen atau di apapun yang kalian suka makan. Ya, mie instan lebih tinggi daripada ubi jalar, padahal ubi jalar rasanya lebih manis. Kemudian monk fruit. Nah, monk fruit itu mungkin kalau kalian yang belum kenal, istilahnya ada beberapa orang yang kenal dengan lohanko. Ya, lohanko, buah monk fruit ya, buah mang. Lohanko itu bahasa Chinese-nya. Itu juga yang asli itu rasanya sudah manis tapi tidak tinggi gula. That's why kenapa saya sarankan untuk orang-orang yang sudah punya masalah gula darah pakai pemanis dari monk fruit atau juga dari stevia. Itu daun ya. Jadi rasanya manis tapi tidak tinggi gula. Tuh. Terus gimana, Dok? Caranya untuk ngeblok ya, memblok gula ya. Kemudian makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, minuman-minuman yang manis tadi, kalau kita memang sudah terlanjur konsumsi, kita udah makan bebas nih, bahkan juga alkohol tadi yang punya efek tidak baik, negatif terhadap kesehatan kita. Oke, di sini saya akan share siasatnya, strateginya, gimana caranya, baik pada waktu kalian konsumsi maupun setelah itu. Yang pertama, ketika kalian konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tadi, konsumsi bersamaan dengan serat atau fiber. Itu adalah cara yang pertama ya. Konsumsi bersamaan dengan fiber. Ya, fiber yang saya sarankan adalah fiber yang alami. Kalian dapatkan dari sayur-sayuran, bukan buah-buahan. Wait, ya. Jadi karena banyak orang yang bilang, "Oh, sayur dan buah-buahan." No, ya, sayuran. That's it. Ya, full stop. Karena apa? Karena buah juga tinggi karbohidrat. Itu, meskipun ini saya tidak bicara mengenai baik buruknya ya, karena itu akan saya bahas di video yang lain khusus mengenai buah itu sendiri. Tunggu videonya buat kalian yang suka konsumsi buah atau berpikir mungkin buah dan sayuran itu sama aja, bisa saling menggantikan. No, ya. Tapi di sini yang ingin saya sarankan adalah konsumsi bersamaan dengan serat alami, yaitu dari sayur-sayuran. Karena apa? Karena serat itu dia memperlambat penyerapan gula darah. Ya, penyerapan karbohidrat. Jadi dia menurunkan kecepatan gula darah kita untuk naik dalam waktu yang cepat. Itu adalah fungsi dari serat atau fiber. Again, konsumsi dari serat yang alami. Itu lebih baik. Ya. Yang kedua, caranya gimana, Dok? Caranya adalah tambahkan kalium ya, dan vitamin B1. Kenapa? Ya, karena kalium ini, defisiensi kalsium, itu akan menyebabkan tekanan darah yang meningkat. Itu kalau kita defisiensi kalium ya, bukan kalsium ya, kalium. Ini berbeda dengan kalsium. Kemudian apa lagi? Ketika kita defisiensi kalium, itu juga akan menyebabkan tubuh kita akan mudah untuk menyimpan lemak atau terakumulasi lemaknya. Karena apa? Karena kalium ini sangat penting untuk menyimpan glikogen. Nah, apa hubungannya, Dok? Ketika kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, ya, makanan-makanan yang tinggi gula tadi, gula pertama kali akan digunakan sebagai energi. Semua dari kita tahu ya. Kemudian ketika kita sudah tidak mengeluarkan energi itu lagi, kita dalam arti kita tidak aktif, akan tersimpan kelebihannya sebagai glikogen. Nah, untuk menyimpan glikogen, tubuh kita butuh kalium. Kalau kita tidak punya kalium, akhirnya apa? Akhirnya langsung disimpan sebagai lemak. Nah, itu hubungannya di situ. Itu sebabnya kenapa kalium itu sangat penting. Ya. Kemudian vitamin B1. Ketika orang defisiensi vitamin B1 atau kekurangan vitamin B1, efeknya apa? Anxiety. Ya. Kemudian nervous, grogi. Ya. Berapa banyak sekarang anak-anak yang merasa sangat mudah untuk mengalami anxiety disorder. Salah satunya karena apa? Karena pola makan yang tinggi gula. Dan pola makan yang tinggi gula ini akan membuat vitamin B1 kita terkuras. Itu sebabnya bukan karena kalian kekurangan vitamin B1 dari makanan, tapi karena pola makan. Itu yang pertama. Jadi, gimana cara menanggulanginya, cara mengatasinya? Ya, ditambahkan vitamin B1. Ya. Selain juga vitamin B1 itu juga bisa menyebabkan gangguan pada mata, ginjal, dan syaraf. Terutama adalah
neuropati. Nah, cara untuk orang-orang yang sudah punya masalah, terutama untuk orang-orang yang sudah punya masalah metabolik, ya, prediabetes, kemudian diabetes itu sendiri, atau bahkan orang-orang yang sudah gula darahnya mudah tendensinya untuk naik, salah satu yang saya sarankan adalah konsumsi benfotiamin dan alpha lipoic acid. Ya, itu adalah dua nutrisi yang bisa penetrasinya masuk lebih baik daripada vitamin B1. Jadi benfotiamin sebetulnya juga vitamin B1, tapi ini yang sudah didesain supaya dia itu bisa masuk ke dalam syaraf. Karena benfotiamin ini dia fat soluble. Beda dengan vitamin B1 yang biasa, itu dia water soluble. Itu. Jadi dia masuk di dalam ini ya, bisa masuk penetrasinya lebih dalam ke syaraf. Itu benfotiamin. Dan bisa mencegah komplikasi dari diabetes dan bahkan juga prediabetes. Jadi untuk orang-orang yang sering merasa kesemutan, kemudian punya gangguan di matanya sudah mulai rabun, itu salah satu efek-efek yang ditimbulkan dari masalah-masalah gula darah, dan ini bisa diatasi dengan benfotiamin dan alpha lipoic acid. Kemudian apalagi dok yang bisa dilakukan setelah kita mungkin konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang manis? Mungkin di sini kalian sudah sering dengar. Ya, tapi saya ingin jelaskan kenapa sebabnya. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Ya, jadi olahraga itu fungsinya bukan hanya untuk membakar kalori. Ya, bahkan bukan untuk membakar lemak, karena tidak semua orang yang olahraga juga bisa bakar lemak. Tergantung bagaimana pola hidupnya juga, pola makannya. Tapi terutama untuk mengatasi makanan-makanan setelah konsumsi makanan manis, makanan tinggi karbohidrat, minuman manis, olahraga berfungsi untuk apa? Untuk membakar gula yang berlebih itu. Jadi gula yang awalnya berlebih itu bisa kita pakai. Itu ya, jadi itu yang kita sebut biasanya dengan membakar kalori. Supaya apa? Supaya tidak menyimpan menjadi glikogen kemudian lemak juga. Jadi olahraga itu bisa untuk menstabilisasi gula darah yang berlebih. Itu manfaat dari olahraga yang utama. Nggak usah yang terlalu ekstrim olahraganya, ya. Cukup dengan jalan kaki 20-30 menit setelah kita melakukan khilaf tadi, makan-makan atau minum-minum yang bebas, itu bisa membantu meregulasi supaya gula darah kita tidak meningkat berlebihan. Kemudian apalagi dok yang bisa ditambahkan? Cuka apel, ya, atau biasanya saya sebut juga dengan apple cider vinegar. Cari yang organik karena cuka apel ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin, ya, bisa meregulasi gula darah. Itu adalah manfaat dari cuka apel, ya. Kemudian kayu manis itu juga bisa dimanfaatkan. Kayu manis bisa kita dapatkan dari yang utuh maupun yang bubuk. Kemudian juga suplemen seperti berberin, ya. Berberin ini juga suplemen herbal, bisa kalian tambahkan juga. Untuk ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga gula darah. Itu suplemen yang sudah terbukti secara medis, banyak dilakukan penelitian juga mengenai berberin ini. Ini bisa menjaga komplikasi orang-orang yang punya masalah diabetes. Kemudian yang tidak kalah penting ya adalah apa? Puasa. Nah, jadi buat kalau sudah terlanjur khilaf gimana dok? Udah makan all you can eat nih, udah minum yang manis-manis dan lain-lain. Caranya simple, puasa. Ya. Jadi setelah kalian makan yang banyak tadi itu, stop makan. Paling tidak yang saya sarankan kalau orang yang sudah bisa berpuasa, intermittent fasting, at least puasa 18 jam. Nah, dengan melakukan puasa ini, banyak sekali sel-sel di dalam tubuh kita yang akan memperbaiki kondisi gula darah kita dan lain-lain ya. Kemudian juga efek autofagi, itu yang juga akan ditimbulkan oleh puasa, dan juga banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang ditimbulkan dari puasa, meningkatnya antioksidan, dia juga melawan radikal bebas, terutama untuk efek-efek yang timbul setelah kita konsumsi gula itu tadi. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari puasa, seperti intermittent fasting. Jadi by the way, ini puasa yang tetap boleh minum air ya, bukan puasa yang menahan air. Puasa tetap boleh minum air tapi tidak makan. Ya, itu adalah manfaat dari puasa. Kemudian yang terakhir untuk mengenai alkohol, ya. Kalau kalian setelah konsumsi alkohol ini kan juga sifatnya sangat toksik di liver kita. Jadi setelah kita konsumsi alkohol ini akan berusaha dikeluarkan oleh tubuh kita secepat mungkin ya, dengan mengubah alkohol ini menjadi asetildehid. Gitu. Nah, untuk membantu mengeluarkan ini, untuk mendetoks, ada suatu herbal yang bisa kalian gunakan yang namanya adalah milk thistle. Ya,
milk thistle. Ini sebetulnya tanaman juga, lebih mudah untuk didapatkan dari suplemen juga. Ya, saya tidak sebutkan mereknya, bisa kalian cari sendiri. Ya, milk thistle itu tujuannya untuk melindungi liver kita dan juga bisa meningkatkan autofagi. Jadi efeknya hampir sama dengan puasa. Itu yang bisa kalian manfaatkan, ya, kalian konsumsi setelah konsumsi alkohol. Selain itu juga bisa kalian tambahkan vitamin B1 karena itu juga bisa membantu untuk mendetoks juga. Kemudian elektrolit, ya, elektrolit itu juga sangat membantu untuk mendetoks liver setelah konsumsi alkohol, dan juga seperti sea salt, ya, garam laut yang alami itu juga membantu. Jadi bukan cuma minum air, tambahkan air dengan sea salt. Itu juga bisa membantu untuk mengeluarkan racun-racun toksin yang diakibatkan setelah minum alkohol. Nah, jadi semoga semua cara-cara, siasat, strategi ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat yang setelah konsumsi makanan-makanan yang manis, minuman tinggi gula, kemudian juga minum alkohol, tapi tetap jangan lupa jaga pola hidup. Sesekali itu boleh, tapi jangan jadikan itu berkali-kali atau jadikan itu pembenaran sebagai kalian kalau sudah makan itu lalu konsumsi ini. Yang paling penting adalah jaga pola hidupnya yang kalian lakukan secara jangka panjang, bukan sesekali. Semoga ini bermanfaat, dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan podcast atau bincang-bincang sehat, bisa juga kunjungi channel kita di 3H, Hidup Happy Healthy. Buat sobat sehat yang sudah praktek, bisa share di kolom komen ya di sini ya. Jadi gimana setelah mempraktekkan ini. Semoga tetap sehat, stay fit, and stay healthy. Dan kali ini saya akan share gimana sih cara kita memblok efek samping dari gula, mie, dan alkohol. Yang perlu kita tahu dulu di sini adalah efek konsumsi gula, ya. Jadi efek konsumsi gula itu, ya, seperti yang sudah sering saya jelaskan, apa sih? Yang pertama pasti gula darah kita akan naik. Nah, yang perlu sobat sehat ingat di sini dan ingin saya highlight, ya, perhatikan di sini, ya, karena ini penting sekali, Tidak semua gula itu rasanya manis, ya, dan tidak semua yang manis itu tinggi gula. Oke, di sini saya akan share siasatnya, strateginya, gimana caranya, baik pada waktu kalian konsumsi maupun setelah itu.